Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gianti, NIM 430402000044 dari kelas 2B, Program Studi Psikologi Islam, Fakultas Dakwah IAIN Salatiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai para pendapat mufasir tentang proses penciptaan manusia, pertumbuhan, dan perkembangannya. Baik, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan pendapat mufasir tentang proses penciptaan manusia yang terdapat dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Tantawi Juwahari dalam kitabnya Al-Jawahir fi Tafsir Al-Quran Al-Karim mengatakan bahwa manusia diciptakan dari saripati yang keruh. Kemudian dijelaskan bahwa manusia makan buah-buahan, biji-bijian, dan daging. Maka dari itulah yang menjadi darah dan diantaranya menjadi air mani, yang kemudian melahirkan keturunan manusia. Allah kemudian menjadikan keturunan Adam tersebut dari nutfah. Nutfah yakni air mani yang disimpan pada tempat yang kokoh, yaitu pada kandungan. Dan disitulah tempat menetapnya air mani sampai waktu kelahiran tiba. Allah kemudian membentuk air mani itu dari sepotong darah yang beku, dan dijadikan darah beku itu menjadi sepotong daging kecil seukuran apa yang bisa dikunyah. Sepotong daging itu Allah jadikan tulang belulang dengan penuh keistimewaan diantaranya. Adanya unsur-unsur yang masuk pada materi tulang yang dijadikan tulang belulang, dan adanya unsur-unsur daging yang dijadikan daging, dan adanya unsur kelahiran yang sempurna seluruhnya di mana bahannya berasal dari darah. Allah kemudian menjadikannya makhluk berbentuk lain. Allah menghembuskan ruh dan menjadikannya hewan setelah diserupakan benda mati yang berpikir, tidak bisu, mendengar, dan melihat. Allah menjadikannya sesuatu yang aneh, nyata, sembunyi terhadap apa yang tidak terhitung, dan seluruh otot-ototnya dibagi dengan bagian yang bagus lagi, terukur dengan ukurannya. Panjangnya mencapai 8 ukuran, dan ketika membentangkan tangannya ke atas mencapai 10 ukuran. Dan ketika kedua tangannya dibentangkan kedua sisi, maka panjangnya seperti panjang sisi keduanya. Pada penafsiran ini mengutamakan pesona penciptaan pada bentuk yang bermacam-macam, dan di dalamnya muncul keindahan dalam bentuk ukurannya. Ukuran adalah dasar yang Allah letakkan pada ukuran badan manusia. Untuk itu, para pemuka Mesir mengajarkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kejadian manusia, dan mereka menjadikan asal ukuran dengan asyibir, yang artinya jengkal. Baik, untuk penafsiran yang kedua, yaitu penafsiran dari tafsir fi Jilal Al-Quran oleh Sayyid Qutb. Ia mengatakan bahwa manusia telah tumbuh dari saripati dari tanah, sedangkan perkembangbiakannya setelah itu telah diciptakan oleh sunatullah, bahwa ia terjadi dengan cara air mani keluar dari tulang sulbi laki-laki yang kemudian menetap dalam rahim seorang perempuan. Redaksi Al-Quran menjadikan tetes air mani sebagai periode di antara periode-periode pertumbuhan manusia. Ia merupakan hakikat yang sangat menakjubkan yang perlu direnungkan. Dipungkiri, namun ia merupakan hakikat yang sangat menakjubkan. Maka manusia yang sangat besar itu dengan segala unsur dan karakternya, dari fase setetes mani menuju fase segumpal darah, dan ketika sel mani laki-laki bertemu dengan sel telur perempuan,
Kemudian ia menggantungkan dalam rahim sebagai titik kecil pada awalnya, yang mengambil sari makanan dari darah ibunya. Dari fase segumpal darah menuju fase segumpal daging, dan ketika titik yang menggantung itu berangsur-angsur besar dan berubah menjadi sepotong darah yang keras dan bercampur. Ciptaan itu terus tumbuh dalam fase yang tetap, yang tidak akan menyimpang dan merubah. Dengan kekuatan yang tersimpan dalam sel yang tersari dan mani itu, ia terus bertolak di jalannya antara pengelolaan dan pengaturan hingga tibanya fase segumpal daging. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Kemudian tiba fase pembungkusan tulang dan daging. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Di sini manusia dibuat terpana di hadapan pengungkapan Al-Quran yang mengatakan hakikat penciptaan janin, yang sebelumnya belum diketahui secara jelas, melainkan setelah tercapai kemajuan ilmu tentang janin lewat sinar X dan pembedahan, telah ditetapkan bahwa sel-sel tulang itu adalah yang terbentuk pada awalnya dalam janin, dan tidak tampak satupun sel daging kecuali setelah timbulnya sel-sel tulang dan setelah sempurnanya kerangka tulang pada janin. Hakikat inilah yang direkam oleh Al-Quran. Segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Maha suci Allah yang maha mengetahuinya. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Inilah manusia yang memiliki banyak karakter yang istimewa. Janin manusia mirip dengan janin hewan dalam pertumbuhan jasmaninya. Namun janin manusia dijadikan makhluk yang berbentuk lain. Kemudian beralih kepada bentuk penciptaan yang istimewa itu, yang siap untuk tumbuh. Sedangkan janin hewan tetap pada tingkat hewan, kosong dari karakter-karakter kesempurnaan dan pertumbuhan yang dimiliki oleh janin manusia. Baik, penafsiran terakhir yaitu tafsir Ibnu Katsir Mufassir Ismail bin Katsir. Katakanlah, ya Muhammad, sesungguhnya aku dilarang menyembah sembahan yang kamu sembah selain Allah. Setelah datangnya kepadaku keterangan-keterangan dari Tuhanku, dan aku diperintahkan supaya tunduk patuh kepada Allah semesta alam. Dialah yang maha menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak. Kemudian kamu dibiarkan hidup, supaya kamu bisa sampai kepada masa dewasa. Kemudian diberikan kamu hidup lagi sampai tua. Di antaranya, kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Kami perbuat demikian, supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Dialah yang menghidupkan dan mematikannya. Maka, apabila dia menetapkan suatu urusan, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada nabinya, Katakanlah kepada orang-orang musyrik itu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang seseorang menyembah berhala, tandingan-tandingan dan sekutu-sekutu selain Ia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa tiada yang berhak disembah selain Ia. Ia pun berfirman, Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, sesudah itu dari alaqah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak. Kemudian
kamu diberi hidup supaya kamu sampai pada masa dewasa. Lalu dibiarkan kamu hidup lagi sampai hari tua. Quran Surat Al-Mu'min ayat 67. Yakni sebelum dilahirkan ke alam dunia ini, bahkan gugur sejak masih dalam usia kandungan. Di antara mereka ada yang diwafatkan dalam usia kanak-kanak, muda, ada pula dalam usia tua sebelum memasuki usia pikun. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa dalam tafsir tersebut yang telah saya jelaskan tadi, menjelaskan mengenai manusia tercipta dari saripati tanah. Saripati tanah yang dimaksudnya itu zat-zat yang terdapat di dalam makanan, sehingga dari saripati itu akan menjadi darah, dan darah itu akan menjadi mani. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan daging dari darah orang tuanya dan berkembang, lalu tulang dan berkembang terus. Kemudian Allah masukkan ruh ke dalamnya. Itu merupakan sebuah proses di mana akal sehat tidak mungkin bisa masuk untuk mencernanya. Bayangkan saja, di dalamnya terdapat ribuan sel yang siap menjadi manusia, yang hanya dalam waktu 9 bulan di kandungan. Sungguh ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Pesan saya, belajarlah perlahan dengan semua prosesnya. Percayalah bahwa kita adalah manusia terbaik yang Allah pilih. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.